warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Asri Tajuddin. Jangan lupa subscribe, like, and share. Pada kesempatan kali ini saya merasa bahagia sekali. Karena kenapa? Karena pada hari ini saya berjumpa sama sang YouTuber yang sangat ternama. Mau tahu dengan keseruannya? Saksikan channel saya berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mungkin Abah lagi berada di dalam belakang, jadi kurang dengar sahabat. Kita panggil sekali lagi sahabat Adika. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk Ustaz, masuk. Alhamdulillah. Ya Ustaz, buka aja pintunya. Ya, makasih Abah. Alhamdulillah ya Ustaz. Ya. Yes, akhirnya jumpa juga dengan Abah Safwan. Ya. Coba. Silakan. Tukang dosmer datang Iya, lagi. datang. Ya, Alhamdulillah. Silakan tukang dosmer. Iya. Karpet nih, Pak. Karpetnya ketinggalan. Oh iya. YouTuber ya Dika. YouTuber Abah Safwan. Ustaz, masuk. Oke. Iya. Masuk Ustaz. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Oke, makasih Pak. Abah. Gimana Ustaz? Apa cerita? Alhamdulillah Pak. Pertama saya mengucap terima kasih sama teman saya karena hari ini kami merasa spesial sekali bisa bertemu dengan Abah. Padahal kita tahu bahwa Abah ini termasuk orang yang banyak aktivitasnya, ya, banyak kegiatannya. Sulit ditemui. Apa Ya. pula suruh itu? Subuh ada di masjid, menjelang maghrib ada di rumah, apalagi. Iya, tapi setelah itu banyak aktivitasnya ya. Ada sedikit lah. Jadi sebelum di ini ya, teman-teman YouTuber ya dari Ustadz. Ini Ustadz kami, kalau imam sholat subuh beliau. Kalau ini si Asri, itu Kang Azan kalau subuh. Kami jadi makmumnya. Ini dua-dua orang keren ini, orang top di masjid. Bagus suaranya ini, luar biasa. Keren. Kalau udah Ustadz bilang bagus, udah nggak bisa dibantah lagi, udah bagus lah itu. Jadi apa hal datang kemari Ustadz? Gini Abah, saya belajar ini Abah. Kami belajar mencoba untuk membuat YouTube juga. Karena kami lihat Abah sekarang sudah eksis di dunia YouTuber. Jadi kayaknya kami harus mencoba, kalau bahasa agak ekstrimnya, mencuri ya Pak. Mencuri sedikit ilmu apa. Kalau saya ilmu nggak perlu curi, minta pun dikasih. Karena kalau dibawa mati kita rugi. Alhamdulillah. Sesuatu hal yang baik kalau kita mengajarkan kepada orang lain dan orang lain melakukan hal yang serupa, mungkin pahalanya ngalir ke saya. Masya Allah. Tetapi sesuatu yang tidak benar saya ajari, kejahatan yang menipu orang dan lain sebagainya, dan orang mempraktekannya yang saya ajarin, alhamdulillah dosanya juga ngalir. Alhamdulillah. Ternyata Abah ini walaupun Ustadz sahabat Yadika, tetapi Abah ini lebih paham tentang agama, Masya Allah. Tapi sudah dibilang ya, dekat dengan tukang minyak wangi, awak jadi wangi. Awak dekat Ustadz ya, tahu-tahu sedikit lah. Sedikit juga informasi tentang Abah Safwan ini. Ya, Abah ini juga pun di masjid adalah jamaah yang paling aktif dan paling peduli, terutama terhadap para generasi muda. Abah Safwan ini juga sering membantu aktivitas kegiatan-kegiatan seperti remaja masjid dan anak-anak yang mengaji maghrib. Abah ini sering membantu baik itu dalam segi moral, apalagi materi. Kami pernah juga diajak sama Abah ini jalan-jalan. Anak RM remaja masjid, termasuk juga saya, merasakan kebahagiaan sangat luar biasa karena Abah ini yang memfasilitasi semua. Jangankan yang semua sahabat jadi luar biasa. Mudah-mudahan Abah ini diberikan umur yang panjang, kesehatan, keberkahan rezeki, dan juga keluarganya semua sehat walafiat. Amin. Alhamdulillah. Jadi Abah, kami kalau memang begitu berarti kita ganti kata mencurinya sahabat. Iya. Tetapi izin kita, mohon petunjuk. Jadi begini Abah. Iya. Kami belajar YouTube ini. Jadi kami lihat bahwa Abah sudah eksis di dunia YouTuber. Mohon kasih arahan sama kami Abah, apalah trik agar kami itu bisa
di dunia YouTube ini bisa lebih dikenal ataupun diterima sama para penikmat YouTube. Begitu, Abah? Iya, kalau kita mau belajar YouTube ya itu bagus sekali. Ya. Siapa juga bisa menjadi YouTuber. Yang penting ada kemauan. Kemudian ada kemampuan. Ya, kemampuan di sini mungkin menyiapkan peralatannya. Peralatannya yang paling sederhana. Nggak usah yang macam-macam. Jadi pada saat saya belajar YouTube dulu, ya saya kaget gitu. Saya harus menyiapkan kamera, tripod, ini, itu. Terus dibilang seorang YouTuber terkenal namanya Atuk Labu. Oh iya. Atuk Labu itu penontonnya sudah jutaan. Masya Allah. Luar biasa. Luar biasa. Penghasilannya pun jangan ditanya lagi lah. Betul, Jadi Abah. kalau 1 bulan mungkin bisa 3-4 sepeda motor penghasilnya. Mungkin lebih gitu Atuk Labu ini. Iya, iya. Dan sekarang alhamdulillah hidupnya sudah sejahtera, Alhamdulillah. sudah endorse, ya sudah mampu lah membuka toko-toko kecil ya alhamdulillah lah Atuk Labu. Alhamdulillah. Dia lah yang ngajarkan saya, bah kalau abah mau mainkan aja dulu. Nggak usah pakai alat-alat yang canggih, kamera ini, itu nggak ada bah. Handphone tuh aja. Kalau abah nggak percaya, abah ikut dengan saya mau shooting video. Saya ikutin. Oh. Ternyata pada saat dia shooting, dia gunakan ranting pohon. Ranting pohon Luar yang biasa bercabang nih. itu ditaruhnya handphone, ikat pakai karet, dipegang-pegang macam tripod gini. Masya Allah. Jadi ternyata Atuk Labu tuh enggak bohong, dia benar. Jadi dia awali dia seperti itu, tapi kalau sekarang udah tidak lah. Iya, betul. Sekarang dia sudah berhasil, dan di dalam omongannya saya masih ingat, jika abah mau peralatan yang lengkap, tunggu abah mendapatkan masukan dari YouTube, maka uang tuh belanjakanlah untuk peralatan. Dan ternyata benar. Ya, pendapatan saya pertama saya beli tripod. Wah. Harganya 250.000. Bukannya mahal kali. Iya, iya. Kemudian yang kedua, saya beli mic. Mic itu yang pakai kabel. Panjangnya hampir 2 meter lebih. Oh, Itu saya manfaatkan itu. Karena saya lebih banyak seperti ini, podcast dia. Ya, tidak main-main di jalan, yang di lapangan. Kemudian ada sebuah keyakinan. Keyakinan diri, buat aja video, buat aja video. Kemudian belajar lagi di Google. Untuk menampilkan video itu seperti apa bagusnya. Nanti diajarin cara pengambilan videonya, kemudian nanti diajarin kita cara edit. Jadi kalau kita ambil monoton, diem saja, itu kurang bagus. Jadi perlu diedit. Pada saat kita ngomong serius, nanti kamera bisa kita zoom. Ada aplikasinya, pakai aplikasi kita tinggal merapatkan ke zoom itu aja. Jadi sama dengan kita menggunakan 3 kamera. Padahal aplikasi yang mengatur itu semua. Nanti bisa kita praktekkan pada saat belajar. Kemudian yang berikutnya, cara menampilkan thumbnail. Itu kan gambar itu memang harus yang bagus. Kalau nggak bagus bisa diedit lagi supaya dia bercahaya lebih bagus. Kemudian tulisan. Kita carilah tulisan ciri khas kita, nggak berubah tulisannya. Jadi orang dari tulisan udah tahu itu channel kita gitu. Dari warna. Ya, ternyata saya lihat warna yang paling bagus untuk di thumbnail itu kuning. Oh, kuning apa ya? Kuning. Nggak tahu kenapa, katanya kuning itu cepat diserap sama mata. Oh ya. Kornea mata cepat menangkap yang warna kuning itu. Jadi saya pakai kuning. Yang penting bagaimana caranya latar belakang itu diambilkan tulisan warna yang kontras masuk ke latar belakang. Nah, jadi kalau latar belakang biru kita masuk tulisan biru, ya nggak cas dia. Hilang dia aja. Hilang. Tapi kalau kuning kayaknya bisa masuk kemana aja. Oh, iya. Kita masukkan dia kuning, tetapi dia kita timpa lagi pakai pinggirannya hitam mungkin. Kuning hitam, maka tulisannya menonjol. Atau merah putih putih merah itu bisa. Atau mungkin biru putih putih biru bisa. Jadi tergantung background dinding belakang kita ini apa, maka kita menyesuaikan itu. Jadi kalau untuk menambah subscribe kita, ya itu sudah pasti ya, menambah penonton kita, kita cari komunitas. Karena kita masih di awal ya. Iya, betul, Abah. Berkenalan dengan di komunitas di WA, kemudian kirim video kita ke WA, masukkan ke Facebook. Di Facebook kita bisa share lagi yang lebih jauh lagi ke siapa-siapa aja gitu. Itulah yang cepat mendatangkan subscribe, like, sama komen. Kemudian penonton kita bisa jauh lebih banyak ya. Saya alhamdulillah lah kalau mungkin dalam 1 hari bisalah dapat subscribe mungkin 30-50 dalam 1 hari. Kadang-kadang lebih sampai 100-an juga bisa gitu.
Jadi kalau untuk satu video saya, 1 bulan ya, 1 bulan itu minimal bisa dapat 3.000 sampai 4.000 jam lebih. Waktu mereka tonton. Karena video saya pendek, sekitar 5 menit, 7 menit gitu. Jadi dalam 1 bulan itu, kalau untuk subscribe lumayan saya bisa dapat. Kadang-kadang bisa sampai dapat 500 subscribe-nya gitu. 1 bulan, kadang bisa lebih. Luar biasa, Ya, Pak. tergantung situasi. Semakin sering kita masukkan video, semakin bagus. Begitu, Semakin Pak, ya? cepat ratingnya gitu. Jadi kalau real time saya bisa dapat lebih kurang 40 sampai ke 50. Alhamdulillah. Awal-awal mulanya real time saya cuma 12. Oh iya. 12, kadang-kadang paling top 15, tapi sekarang udah di atas 30-an terus, 40, kadang mencapai 50 real time. Ya, lumayan lah, alhamdulillah, apalagi dengan dolar naik ini kan. Iya, banyak oh iya ya. Dolar naik pun naiklah Iya. pendapatan kita, Kami belum alhamdulillah. paham itu apa ya kan? Belum ya. Ya pelan-pelan lah, Iya, pelan-pelan. iya. Saya siap membantu bagaimana caranya untuk menaikkan subscribe, bagaimana membuat thumbnail yang bagus, bagaimana membuat sebuah video yang bagus. Mungkin kalau video yang bagus lebih banyak orang menonton. Kemudian thumbnailnya menentukan. Ya, kalau kita nonton di bioskop kan kita tengok iklannya dulu. Iya, betul. Seperti apa iklannya, bagus nggak iklannya? Oh bagus, ganteng kali orangnya, cantik kali ceweknya. Gitulah kira-kira. Karena di foto dia bagus, di edit dia bagus. Pada saat sampul depan bagus, orang akan nonton. Oh iya. Nah, pesan saya kalau buat video itu jangan lama-lama. Ya, antara 5 menit sampai lebih kurang 10 ke 15. Oh iya. Itu saja. Jadi film-film pendek, durasi-durasi pendek. Kalau terlalu panjang orang nggak mau nonton. Minimal 5 lah. Kalau 5 bisa masuk 2 iklan, 3 iklan itu. Tapi kalau udah sampai 10 bisa 4-5 iklan. Karena penghasilan kita tuh dari iklan. Kenapa ya? Yang penting rajin aja. Kemudian cari teman biar semangat dua-dua diskusi. Ya macam Ustadz sama teman Ustadz, anggota Ustadz ini, saya yakin bisa saling dukung. Yang pertama buat film Ustadz dulu. Iya. Masuk. Nah, habis nanti video Ustadz dibuat, Iya. buatkan video Asri. Iya, iya. Nah, Iya. video- Saling kerjasama Ustaz, apa-apa. Minta nasihat aja sama Ustadz. Ustadz, minta nasihat lah Ustadz, cuman Ustadz gini-gini. Rekam aja gitu. Nah, nanti itu bisa menghasilkan video. Itu sudah jadi satu video Iya. apa ya? Oh iya, iya. 5 menit, paling lama 7-8 menit lah. Iya, iya, iya. Kan nggak apa ya kan, habis sholat duduk, Ustadz yuk buat video ya gitu. Iya. Nah, itulah dia. Pengalaman saya pribadi melihat Abah Safwan di dunia YouTuber ini, saya pikir termasuk Abah ini termasuk orang yang cepat suksesnya Abah. Karena begitu sahabat, karena Abah Safwan ini belum begitu lama saya lihat dia bermain di dunia YouTube sudah dapat uang ya. Belum begitu lama. Orang sampai bahkan bertahun-tahun. Saya lihat Abah Safwan ini nggak sampai bertahun-tahun, saya tengok sudah menghasilkan dolar, Masya Allah. Untuk uang jajan, Uangnya, bawa hasilnya. istri makan, bawa anak cucu makan bersama, Iya, itu iya, aja, iya. nggak lebih. Ya mungkin itulah mungkin keberkahan Abah tadi, karena juga sifatnya orangnya bola pikirnya itu ikhlas, memandang semua orang itu adalah sahabat, teman, tidak melihat suku, tidak melihat dari agamanya. Intinya siapa saja yang mau berkunjung di rumah Abah Safwan, Abah akan selalu membuka pintunya lebar-lebar. Yang penting tujuannya adalah untuk kebaikan dan untuk kemaslahatan bersama. Abah akan membuka diri dan menerima siapa saja yang mau bertemu dengan beliau. Jadi dari video ini dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya sang YouTuber tadi selain pintar dan rajin, mereka juga sangat baik hatinya. Karena kenapa? Dengan mereka lah insya Allah saya pribadi sudah merasa sangat bersyukur karena mereka bisa meluangkan waktunya yang sibuk tersebut untuk mengajari saya dalam kesempatan kali ini. Jadi marilah kita doakan semoga mereka panjang umur, sehat selalu, murah rezekinya dan dilancarkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa subscribe, like, share, and comment.
agar video-video berikutnya dapat bermanfaat bagi kehidupan kita. Demikianlah, apabila ada yang salah mohonlah sekiranya untuk dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.